Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak sekalian. Dalam video kali ini kita akan membahas induksi matematika. Nah, induksi matematika ini merupakan materi dari matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian dapat satu, menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis dengan induksi matematika. Yang kedua, menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis. Nah, adapun prasyarat yang harus dikuasai dulu sebelum melanjutkan ke materi induksi matematika, yaitu deret aritmatika. Nah, deret ini pernah kalian dapatkan waktu kalian duduk di kelas 8 SMP ya. Nah, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan ditambah UN, ini disebut deret aritmatika apabila U2 min U1 sama dengan U3 min U2 sama dengan U4 min U3 dan seterusnya sama dengan UN min UN min 1. Ini nilainya tetap atau selisih antara dua suku yang berdekatan nilainya tetap. Nah, nilai yang tetap ini disebut dengan beda, biasanya dilambangkan dengan B. Kemudian U1 disebut suku pertama, biasanya dilambangkan dengan A ya. Kemudian U2 disebut suku kedua, U3 disebut suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan UN disebut suku ke N. Nah, sebagai contoh, nomor 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai dengan 10. Ini merupakan deret 10 bilangan asli pertama. Dari deret ini kita bisa mendapatkan U1 atau suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 3, dan seterusnya sampai dengan suku terakhir atau suku ke-10-nya sama dengan 10. Contoh kedua, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10, ini merupakan deret 5 bilangan genap pertama. Nah, dari deret ini kita peroleh suku pertamanya atau U1 sama dengan 2, U2 nya 4, U3 nya 6, U4 nya 8, dan U5 atau suku terakhirnya 10. Nah, ini yang harus diingat lagi ya, terutama tentang suku-suku dari sebuah barisan atau deret. Oke, kita teruskan ke materi inti, yaitu tentang induksi matematika. Nah, di dalam pembelajaran matematika kita sering berhadapan dengan rumus-rumus atau pernyataan-pernyataan matematika. Nah, rumus-rumus atau pernyataan-pernyataan matematika tersebut terutama yang berkaitan atau berhubungan dengan bilangan asli, yang semesta pembicaraannya bilangan asli, itu bisa dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan induksi matematika ya. Jadi, induksi matematika ini adalah salah satu metode pembuktian untuk membuktikan sebuah pernyataan atau rumus di dalam matematika. Selain induksi matematika masih ada cara-cara atau metode pembuktian lain seperti pembuktian langsung, kemudian pembuktian dengan kontradiksi. Nah, khusus dalam materi kelas 11 matematika wajib ini hanya membahas tentang induksi matematika. Di pengertiannya, induksi matematika adalah sebuah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Jangan lupa ya tadi bahwa pernyataan matematika atau rumusnya itu yang berhubungan dengan bilangan asli atau semesta pembicaraannya merupakan bilangan asli. Misal ada pernyataan jumlah n bilangan asli pertama sama dengan n per 2 kali n plus 1. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Nah, tentu kita harus bisa membuktikan kalau pernyataan ini benar, demikian juga kalau salah.
Sebetulnya kalau ingin membuktikan sebuah pernyataan itu salah, kita cukup dengan mencari satu contoh saja yang menyebabkan pernyataan tersebut salah, maka sudah bisa dipastikan pernyataan atau rumus tersebut salah. Tetapi kalau ingin membuktikan kebenarannya, tidak cukup hanya satu atau dua atau beberapa bilangan saja yang kita coba, tetapi harus mencakup secara keseluruhan atau secara umum. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, itu tadi seperti yang tadi disampaikan, bahwa biasanya kita kalau menemukan perintah untuk membuktikan sebuah pernyataan atau rumus, kita biasanya suka dengan mencoba-coba. Misalkan di sini kita coba untuk n sama dengan 1 ya. Kalau n sama dengan 1 berarti ruas kiri kita ambil satu suku, jadi hanya angka satu suku pertama. Ruas kanannya berarti 1/2 kali 1 plus 1, sehingga diperoleh 1 sama dengan setengah kali 2 atau 1 sama dengan 1. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka rumus tersebut berlaku untuk n sama dengan 1. Jadi untuk n sama dengan 1 rumus tadi benar ya. Kita coba untuk n sama dengan 2. Nah, ruas kirinya berarti kalau n sama dengan 2, kita ambil dua suku pertama, yaitu 1 dan 2, sehingga jumlahnya menjadi 3 ya. Ruas kanannya 2/2 kali 2 plus 1, sini menjadi 1 kali 3. Hasilnya ruas kiri 3, ruas kanan juga 3, dan ini ternyata benar ya. Untuk n sama dengan 3, kita coba lagi. Kalau n sama dengan 3 berarti kita ambil 3 suku pertama dari deret tersebut. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, ruas kanannya berarti 3/2 kali 3 plus 1, diperoleh 6 sama dengan 3/2 kali 4, dan ini pun ruas kiri sama dengan ruas kanan berarti benar juga. Jadi rumus ini atau pernyataan ini benar untuk n sama dengan 1, benar untuk n sama dengan 2, benar untuk n sama dengan 3. Bagaimana dengan n sama dengan 4? Kita coba lagi. Ambil 4 suku pertama, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ruas kanannya 4/2 kali 4 plus 1, sehingga diperoleh 10 sama dengan 2 kali 5, hasilnya 10 sama dengan 10. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti ini terbukti benar. Nah, kita sudah mencoba 4 buah nilai n yang berbeda. Apakah kita sudah yakin bahwa pernyataan tadi benar, berlaku untuk semua bilangan asli n? Nah, di sini ya ada pertanyaan. Apakah dengan mencoba beberapa nilai n seperti di atas dan hasilnya benar, ya dari 4 percobaan ini benar semua, dapat dikatakan bahwa kita berhasil membuktikan soal tersebut atau membuktikan pernyataan tersebut? Nah, biasanya kita kan seperti itu, mencoba-coba, jawabannya benar, kita simpulkan bahwa rumus tersebut benar. Nah, ternyata jawabannya itu belum cukup, kita baru mencoba 4 nilai n. Bagaimana dengan n sama dengan 5? Jangan-jangan salah. Kalau n sama dengan 5 benar, bagaimana dengan n sama dengan 6? Jangan-jangan salah. Demikian seterusnya. Jadi kita selalu ada pertanyaan untuk n berikutnya. Nah, karena demikian, jadi tidak mungkin kita akan membuktikan ada tak hingga banyaknya n yang bisa kita coba ya. Nah, oleh karena itulah kita membutuhkan suatu konsep pembuktian, yaitu induksi matematika. Nah, induksi matematika ini dapat diilustrasikan dengan efek domino ya. Di sini saya berikan gambaran dan video tentang efek domino. Coba sambil kalian amati. Nah, itu jadi domino yang pertama dijatuhkan, maka domino berikutnya akan ikut jatuh. Tentunya dengan syarat bahwa jarak antara domino tersebut sama dan jaraknya kurang dari tinggi domino ya. Karena kalau lebih berarti tidak mungkin mengenai domino berikutnya. Nah, di sini penjelasannya, saat domino pertama dirobohkan, maka domino pertama akan merobohkan domino kedua.
domino kedua akan merobohkan domino ketiga akan merobohkan domino keempat, demikian seterusnya. Nah, efek domino inilah yang untuk memudahkan pemahaman dalam pembuktian induksi matematika. Jadi tadi kalau domino pertama kita anggap untuk n sama dengan 1, kalau n sama dengan 1 benar, maka n sama dengan 2 harus benar. Jadi di sini kalau domino 1 jatuh, domino kedua harus jatuh. Domino kedua jatuh, maka domino ketiga jatuh. Demikian seterusnya di dalam induksi matematika juga. Kalau n2 benar, maka n3 benar. Kalau n3 benar, maka n4 benar. Demikian seterusnya. Nah, sehingga prinsip dalam pembuktian induksi matematika itu ada 2 langkahnya ya. Jadi sini andaikan kita ingin membuktikan sebuah pernyataan Pn berlaku untuk semua bilangan asli n, maka langkahnya yang pertama, buktikan bahwa P1 bernilai benar. Jadi rumus Pn ini benar untuk n sama dengan 1. Langkah yang kedua, andaikan PK benar untuk n sama dengan k ya, PK itu berarti Pn untuk n sama dengan k, maka buktikan bahwa PK plus 1 untuk n sama dengan 1 juga benar untuk setiap k bilangan asli. Nah, apabila 2 langkah ini bisa kita buktikan kebenarannya, maka pernyataan tersebut dianggap benar dan sah ya, atau valid. Tapi kalau seandainya salah satu tidak dipenuhi, maka pernyataan tersebut berarti salah. Jadi harus dua-duanya ya, jangan lupa itu. Nah, supaya lebih jelas, kita coba contoh soal, masih soal yang tadi dibahas di awal, tetapi kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Soalnya, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan asli pertama sama dengan n per 2 kali n plus 1. Penyelesaian. Nah, kita ubah dulu bentuk soalnya menjadi Pn sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai dengan plus n. Nilainya sama dengan n per 2 kali n plus 1. Jadi ini yang harus kita buktikan. Nah, masih ingat tadi langkahnya? Yang pertama adalah buktikan bahwa Pn berlaku untuk n sama dengan 1 atau P1 benar gitu ya. Kita coba, kalau n sama dengan 1 berarti di sini satu suku pertama saja yang kita ambil. Satu suku pertama berarti hanya angka 1. Ruas kanannya berarti 1 per 2 kali 1 plus 1. Ya, masih yang tadi ini hitungannya. Jadi 1 sama dengan setengah kali 2, hasilnya 1 sama dengan 1. Dan ini benar. Jadi langkah pertama sudah benar. Kita coba dengan langkah kedua. Langkah kedua, andaikan PK benar ya. PK ini kita anggap benar ini. Nah, tadi kalau Pn itu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan n sama dengan n per 2 kali n plus 1, maka PK kita peroleh dari Pn dengan cara mengganti n dengan k. Jadi n-nya kita ganti dengan k. Di sini n berarti menjadi k, di sini n jadi k. Pokoknya setiap n harus ganti jadi k, sehingga PK sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai dengan plus k sama dengan k per 2 kali k plus 1. Ini dianggap benar. Nah, kalau ini benar, buktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Nah, jadi langkahnya kita harus membuktikan yang makanya ini, implikasinya ya. Nah, PK plus 1 itu berarti diperoleh dari Pn dengan cara mengganti n dengan k plus 1. Jadi di sini plus n, suku terakhirnya n kita ganti menjadi k plus 1. Pokoknya setiap n kita ganti dengan k plus 1. Di sini n per 2 menjadi k plus 1 per 2, n plus 1 menjadi k plus 1 plus 1. Nah, kita buktikan ya, buktikan bahwa ruas kiri ini harus sama dengan ruas kanan. Kita coba, ruas kirinya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan ditambah k plus 1. Ini suku terakhirnya. Kita uraikan bentuk ruas kiri ini sehingga nanti akhirnya menjadi ruas kanan. Nah, sebelum melanjutkan ke langkah pembuktian,
Nah, sebaiknya kita tuliskan dulu ini satu suku terakhir sebelum suku terakhir. Di sini suku terakhirnya adalah K plus 1. Nah, berapakah satu suku sebelum K plus 1? Nah, untuk mengetahui di sini berapa, kita lihat aja ini dua suku yang berdekatan. Sebelum 4, 3. Sebelum 3, 2. Sebelum 2, 1. Jadi kalau dilihat berarti selisih antara suku yang berdekatan adalah 1, atau suku sebelumnya diperoleh dengan cara mengurangi suku yang di sebelah kanannya dengan 1. Nah, berarti ini juga sama. Kalau kita ingin mengetahui satu suku sebelum K plus 1, kita tinggal mengurangi K plus 1 ini oleh 1. Jadi K plus 1 dikurangi 1, hasilnya adalah K, ya. Nah, jadi di sini ruas kiri itu kita tuliskan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus K plus 1. Nah, langkah berikutnya, nah kita lihat di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan ditambah K itu ternyata nilainya sama dengan K per 2 kali K plus 1. Jadi kita ganti. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya sudah jauh lebih sederhana, atau penulisan soalnya sudah jauh lebih sederhana. Asalnya 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai dengan plus K, kita ganti menjadi K per 2 kali K plus 1. K plus 1 ini diperoleh dari pernyataan di atasnya, ya. Jadi kita tinggal menuliskan ulang. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengubah bentuk ini supaya mengarah ke ruas kanan. Arahnya kita menuju ke ruas kanan. Nah, bagaimana caranya? Kita coba faktorkan dengan cara mengeluarkan K plus 1, ya. Di sini ada K plus 1, di sebelah sini juga ada K plus 1. Jadi K plus 1-nya dikeluarkan. Seperti ini, kalau misalkan kita memiliki penjumlahan AB ditambah AC, maka bisa kita tuliskan menjadi difaktorkan, ya, A kali ini sama dengan B ditambah C. Nah, kita lakukan seperti ini. Jadi K plus 1-nya kita keluarkan. Nah, K plus 1-nya kita anggap di sini sebagai A, kan. Jadi K plus 1 kurung buka K plus per K plus 2 ditambah 1. Jadi kalau kita kalikan dengan cara distributif, ini juga sama, kan. A kali B menjadi AB, gitu ya, hukum distributif. Ini A kali C sama dengan AC, ini tambahnya dari sini. Nah, ini juga sama, K plus 1 kali K per 2 menjadi K per 2 kali K plus 1. K plus 1 kali 1 sama dengan K plus 1, sehingga dua bentuk ini sebetulnya sama, ya, hanya beda penulisan. Nah, langkah berikutnya ini masih belum sama, kita coba uraikan lagi bentuk ini dengan cara memfaktorkan kembali K per 2 ditambah 1. Jadi kita keluarkan di sini, kalau dilihat di ruas kanan ini setengahnya keluar dari kurung. Jadi kita coba di sini juga keluarkan setengahnya. Jadi setengahnya kita faktorkan atau kita keluarkan, ya. Setengah kali K plus 2. Nah, kalau kita coba kalikan setengah kali K kan menjadi K per 2. Setengah kali 2 menjadi 1. Jadi ini pun sama saja sebetulnya. Sudah hampir mendekati ke ruas kanan, kita coba atur penempatan angka-angkanya. Setengah kita coba tempatkan di depan, kemudian K plus 1, dan ini terutama nih K plus 2 nya kita ubah bentuknya menjadi K plus 1 plus 1. Jadi sama saja, kan, ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kenapa kita uraikan seperti ini? Kan kita tujuannya mau ke sini, ya. Jadi supaya mirip atau sama persis dengan ruas kanan. Nah, ini sudah hampir sama, tinggal K plus 1 per 2 ini setengah kali K plus 1, kan sebetulnya sama saja, ya. 1 kali K plus 1 per 2 itu bisa kita tulis menjadi K plus 1 per 2. Yang ini kita tulis ulang, K plus 1 plus 1. Nah, ternyata sekarang sudah sama antara ruas kiri, ini yang kita uraikan dari ruas kiri, bentuknya sudah sama dengan ruas kanan. Kalau demikian berarti
ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, dan ini artinya terbukti ya. Jadi langkah kedua juga terbukti benar. Nah, kalau demikian berarti dua langkah tersebut sudah dua-duanya benar, maka kita tinggal menyimpulkan. Nah, di sini kesimpulannya, karena terbukti langkah 1 dan langkah 2 benar, maka disimpulkan bahwa pernyataan jumlah n bilangan asli pertama sama dengan n per 2 kali n plus 1 adalah benar. Nah, demikian anak-anak sekalian penjelasan mengenai materi induksi matematika. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.